Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'limun nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalata al khair ibtika wajhillahu mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kita untuk menunaikan zakat fitrah, yang mana Allah juga menjadikan zakat ini sebagai salah satu daripada pondasi Islam, yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya di antara rukun Islam itu adalah zakat. Dan juga zakat dengan sholat 5 waktu itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu kerap kali menggandeng perintah sholat dan juga perintah zakat. Lalu habis perintah sholat itu Allah sebutkan perintah zakat, artinya orang yang sholat tapi nggak zakat maka sholatnya nggak diterima. Begitu juga orang yang zakat tapi nggak sholat maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil jangan sampai kita tidak menunaikan zakat, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan asyamu mu'allakun bainas sama'i wal ard wala yurfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa itu pahalanya masih tergantung-gantung antara langit dan bumi, dan tidak akan diterima pahala puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sehingga kita menunaikan zakat fitrah. Nah, kita ini menunaikan zakat fitrah bukan dengan cara yang kita mau, tapi dengan cara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sholat yang 5 waktu. Misalnya ada orang sholat zuhur jam 11, boleh nggak? Nggak boleh, udah ditentuin sama Allah waktunya. Atau dia sholat isya 10 rakaat, ente semua isyanya 4, aneh 10, boleh nggak? Nggak boleh. Diterima nggak sama Allah? Nggak diterima. Sudah diatur sama Allah Ta'ala waktunya sholat, jumlah rakaatnya sholat sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan zakat, ya, zakat harta atau zakat fitrah sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka kita tunaikan zakat kita itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib belajar kita ilmu-ilmu yang berkaitan tentang sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bahkan berdagang pun wajib bagi yang ingin berdagang untuk belajar hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, muslim. Kalau non muslim jelas tidak wajib zakat, tapi dia juga nanti akan disiksa sama Allah karena meninggalkan furu syariah seperti sholat dan juga zakat dan juga puasa dan furu-furu syariah yang lainnya. Yang pertama, muslim. Syarat mutlak semua ibadah harus muslim. Yang kedua, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Misalnya kalau dia lahir di hari terakhir bulan Ramadan, sore habis asar hari terakhir bulan Ramadan dia lahir, kemudian habis isya dia wafat, maka wajib atas orang tuanya untuk mengeluarkan zakat bayi yang wafat ini, karena dia menjumpai hari terakhir bulan Ramadan dan juga menjumpai awal Syawal. Jadi permulaan hari dalam Islam itu adalah habis maghrib, akhir hari adalah sebelum maghrib. Kalau umpamanya menjumpai Ramadan doang, dia nggak menjumpai Syawal misalnya, lahir habis asar, bulan Ramadan hari terakhir habis asar lahir, sebelum maghrib meninggal, wajib zakat fitrah nggak wajib, karena dia tidak mengalami Syawal.
Atau dia lahir habis maghrib, malam takbiran, wajib zakat nggak? Nggak wajib, karena tidak mendapati Ramadan. Jadi harus mendapati Ramadan dan juga mendapati Syawal. Yang ketiga, syarat zakat fitrah memiliki kelebihan kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pembantu yang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri keluarga yang wajib dia nafkahi untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Punya kebutuhan pokok di malam hari raya dan besoknya hari rayanya sampai maghrib. Ya, buat dia dan orang-orang yang wajib dia nafkahi ada, dan masih ada lebihnya. Lebihnya ini bisa untuk zakat fitrah. Maka dia itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Punya kebutuhan pokok untuk sehari semalam berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, meskipun dia masih nyewa, masih kontrak, sekalipun belum bayar, untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Itu. Kemudian ada lebihnya, maka wajib dia untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi kalau nggak punya, misalnya ya baju cuman yang dipakai, kemudian uang juga nggak ada gitu. Ada tempat tinggal, nggak wajib jual tempat tinggal, maka dia tidak wajib menunaikan zakat. Tapi kalau dia punya baju banyak, atau dia punya TV, dia punya handphone ya, maka dia wajib menjual itu untuk dibelikan beras, dia keluarkan zakat fitrahnya. Artinya hampir nggak ada orang yang tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Nah, ketika terpenuhi 3 syarat ini atas diri seorang muslim, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, di mana tempat kita menunaikan zakat fitrah? Tempat kita menunaikan zakat fitrah menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah ketika kita ada di malam hari raya. Saat itu kita berada di mana? Oh, saya malam hari raya ada di Jakarta, maka di Jakarta tunaikan zakat fitrahnya. Jadi diwajibkannya itu waktunya adalah ketika malam hari raya ada di mana posisi kita, disitulah kita menunaikannya. Itu yang paling mu'tamad, yang paling afdol dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi boleh nggak saya sebelum pulang kampung, saya keluarin dulu di Jakarta, saya tunaikan di sini? Boleh. Tapi afdolnya adalah pada saat malam hari raya kita ada di mana, disitulah kita keluarkan zakat fitrah kita. Nah, siapa aja orang-orang yang wajib kita nafkahi, yang harus kita keluarkan juga zakat fitrah untuk mereka? Yang pertama, orang tua kandung yang fakir. Ya, orang tua kandung yang fakir yang nggak mampu. Kalau orang tua angkat itu nggak wajib kita nafkahi, atau mertua itu juga nggak wajib kita nafkahi, bukan kewajiban kita juga untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, anak kandung yang belum balik dan fakir. Anak kandung ada 2. Yang pertama, anak kandung belum balik dan dia fakir, ini wajib kita tunaikan zakatnya. Yang kedua, anak kandung yang sudah balik, fakir, tapi nggak mampu bekerja, bukan karena malas, ya misalnya karena sakit-sakitan fisiknya, atau dia itu naudzubillah cacat mental, atau dia itu sibuk menuntut ilmu syariat dan ada potensi dia ini berhasil, potensi berhasilnya itu sangatlah besar gitu. Maka anak kandung 2 tipe ini wajib kita tunaikan zakat fitrahnya. Kalau anak yang belum balik tapi kaya raya, misalnya ada orang ngasih dia harta banyak, atau dia dapat warisan dari ibunya misalnya, atau dia dapat harta karun, maka sudah bukan kewajiban orang tuanya untuk menunaikan zakat fitrahnya. Yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya anak kandung belum balik dan dia fakir. Kalau dia dapat harta karun atau dapat warisan dari ibunya sehingga dia menjadi kaya raya, maka sudah bukan fakir.
bukan kewajiban orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, dia keluarin sendiri zakat fitrahnya. Demikian juga anak yang sudah balik, fakir, mampu bekerja, tapi dia nggak bekerja, malas-malesan, bukan kewajiban orang tuanya untuk menafkahi, dia dituntut untuk bekerja. Atau dia nuntut ilmu, udah balik nuntut ilmu, belum bekerja, tapi nuntut ilmunya bukan nuntut ilmu syariat, ilmu umum misalnya, udah SMA atau udah SMP gitu, maka ini juga bukan kewajiban orang tuanya untuk menafkahi. Maka begitu juga dengan kewajiban zakat fitrahnya sudah tidak ditanggung oleh orang tuanya lagi, dia keluarkan sendiri zakat fitrahnya. Kemudian yang wajib kita nafkahi yang ketiga, istri. Meskipun istrinya kaya raya, suaminya miskin, tetap kewajiban suami untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Suaminya miskin nih, sampai nggak wajib mengeluarkan zakat. Saking miskinnya, dia nggak bisa ngeluarin zakat fitrah. Maka si istri, meskipun kaya raya, karena yang menafkahinya ini tidak memenuhi syarat, si suaminya nggak memenuhi syarat, tetap tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi si istri yang kaya raya ini sunnah mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga untuk suaminya yang fakir itu. Nah, ada orang-orang yang nggak wajib kita nafkahi, tapi atas kebijaksanaan kita berikan nafkah kepadanya, seperti saudara kandung misalnya, adik kita, kakak kita gitu, atau anak kita yang udah balik, dia mampu bekerja tapi belum bekerja karena masih SMA atau masih kuliah gitu. Bagaimana zakat fitrah mereka? Kita wajib tunaikan apa enggak? Enggak wajib kita tunaikan. Tapi kalau kita mau tunaikan, boleh. Ada caranya. Jadi orang-orang yang tidak wajib kita nafkahi, boleh kita tunaikan zakat fitrah mereka, tapi ada caranya. Caranya yaitu harus izin sama mereka. Nggak boleh kita serta-merta mengeluarkan begitu aja. Nah, zakat fitrah kamu sudah bapak keluarin, anaknya SMA, anaknya kuliah, sudah tidak wajib untuk dinafkahi, tapi atas kebijaksanaan tetap kita nafkahin dia, kita keluarin zakatnya begitu aja, nggak sah. Itu harus izin dulu sama dia, ya. Nah, izin ya, zakat fitrah kamu bapak yang keluarin, nanti bapak sekalian niatin, boleh. Atau kita kasih dia berasnya, ini beras 3,5 liter untuk zakat fitrah kamu niatin. Ya, ini juga boleh. Jadi dengan dua cara, izin sama dia, yang kedua kita kasih berasnya kepada dia. Nah, anak tiri yang belum balik, bukan kewajiban ayah tiri untuk menafkahi, akan tetapi kewajiban ayah kandungnya. Jika ayah kandung meninggal, maka kewajiban ibunya untuk menunaikan zakat fitrah anak tiri tadi. Umpamanya suami istri cerai, anaknya diasuh sama istrinya, maka kewajiban zakat fitrah tetap atas sang ayah, sekalipun si anak ini dibawa sama ibunya, tapi kewajiban nafkah tetap kewajiban si ayah. Nah, kalau kita sudah memenuhi syarat wajib untuk berzakat fitrah, nah, tadi begitu juga dengan yang lainnya ya, kayak ibu mertua, itu paman kita, itu kan bukan orang yang wajib kita nafkahi. Kalau ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka, boleh dengan dua cara tadi, izin sama mereka atau kita kasihkan zakatnya, berasnya kepada mereka, mereka yang keluarin, mereka yang niatin. Nah, kalau kita sudah memenuhi syarat, apa yang harus kita keluarkan bentuknya? Bentuk zakat fitrah yang harus kita keluarkan yaitu 3,5 liter bahan makanan pokok suatu daerah. Dalilnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nasa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada umat manusia, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum atas setiap laki-laki yang merdeka atau hamba sahaya atau perempuan yang merdeka atau yang hamba sahaya. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mudnya itu 1 raupan tangan Nabi, 4 mud 4 raupan tangan
Nabi kalau dihitung-hitung dengan takaran kita sekarang yaitu 3,5 liter. 3,5 liter itu sudah dilebihkan sedikit untuk berhati-hati. Nah, yang diwajibkan dalam hadis tamer, kurma atau gandum yang menjadi makanan pokok umat Islam saat itu yang ada di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'ad Al-Khudri disebutkan beberapa jenis lagi selain daripada dua ini, selain daripada kurma dan gandum. Di bangsa yang lainnya juga diwajibkan sama Nabi makanan pokok di daerah itu. Walhasil dari hadis ini ulama menyatakan zakat fitrah yang dikeluarkan itu bentuknya adalah bahan makanan pokok setiap wilayah. Takarannya satu sok. Berdasarkan hadis sahih ini tidak dibenarkan kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Karena di dalam hadis yang sahih selalu Nabi Muhammad itu mewajibkan bahan makanan pokok. Nabi tidak pernah mewajibkan uang gitu. Maka yang kita keluarkan adalah bahan makanan pokok. Kalau harta namanya zakat mal. Kalau uang namanya zakat mal. Harus beda. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Nah, ini problem yang sudah mewabah di masyarakat kita. Maka kewajiban panitia zakat yang ada di masjid atau musola kepada jamaah mereka kasih tahu, mereka buat himbauan ketika jamaah perkumpul itu dijelaskan, jamaah yang ingin berzakat harap zakat fitrahnya itu dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok atau beras kalau di daerah kita ini. Maka uang tidak dibenarkan gitu. Panitia tidak menerima zakat fitrah dalam bentuk uang. Dijelasin kepada mereka. Beda halnya dengan zakat mal, harus bentuknya itu uang. Kalau mereka masih bawa uang juga, maka panitia sediain beras. Dan panitia di situ bisa jual beras dan dapat untung. Dan beras yang dikeluarkan itu yang wajib kita keluarkan berasnya itu yang tidak cacat, yang bagus afdolnya. Apa yang kita makan itu yang kita keluarin itu. Tapi nggak wajib ya, afdolnya adalah yang kita makan. Dan panitia nggak boleh jualan secara simbolis, harus sedia beras yang banyak. Dia sedia beras cuma satu, simbolis doang. Datang orang bawa uang, saya mau zakat, dia jual tuh beras kepada orang yang pertama. Maka beras yang dibeli sama orang pertama ini sudah menjadi hak fakir miskin untuk disalurkan. Nggak boleh dia jual lagi, ya, karena sudah menjadi milik orang yang pertama. Orang yang pertama nitipin kepada panitia. Panitia harus menyalurkan kepada yang berhak menerima. Misalnya nih, aneh beli handphone sama Bang Endi, warung Endi komplit handphone juga ada dia. Ya, Bang Endi, aneh beli handphone Samsung tipe sekian. Tolong sampein, anterin ke anak saya, alamatnya di sini. Boleh nggak dijual lagi sama si Bang Endi? Nggak boleh. Begitu juga kasus tadi, ya, zakat fitrah beras yang udah dibeli sama orang yang pertama ini sudah menjadi milik fakir miskin, harus disalurkan kepada panitia, nggak boleh dijual lagi. Jadi panitia yang ada di masjid harus sedia stok beras yang banyak gitu. Nah, waktu menunaikan zakat itu ada waktu jawaz, ada waktu afdol, ada waktu makruh, ada waktu haram. Waktu jawaz, waktu diperbolehkan, dari awal Ramadan udah boleh kita tunaikan. Tapi dengan catatan orang yang menerima zakat kita itu di malam takbiran ketika waktu wajib, dia statusnya masih orang yang berhak menerima zakat. Kita kasih misalnya dari awal Ramadan zakat kita, di malam takbiran dia dapat harta gono gini jadi kaya raya, itu kita wajib keluarin lagi. Karena orang yang menerima zakat kita statusnya sudah bukan yang berhak menerima zakat. Ya kalau ente nggak thanksin, ente minta. Ente minta lagi. Itu waktu jawas, dari awal Ramadan sudah boleh ditunaikan. Waktu wajibnya itu adalah ketika matahari terbenam di permulaan bulan Syawal, malam takbiran. Waktu wajibnya itu adalah malam takbiran. Waktu paling afdolnya adalah habis subuh sebelum sholat id.
Ini paling afdolnya. Makanya kalau sholat id di Kuitang itu, sholat Idul Fitri mulainya itu agak mundur karena ngebagiin zakat fitrahnya habis subuh, mencari waktu yang paling afdolnya. Kemudian waktu makruh habis sholat id. Habis sholat id belum dia tunaikan setelah sholat id. Ini makruh hukumnya. Waktu haram yaitu sampai matahari terbenam pas hari raya. Nah, hari 1 Syawal matahari terbenam, dia belum mengeluarkan juga, dia keluarkan setelah matahari terbenam, haram hukumnya, tapi tetap wajib dia tunaikan zakat fitrahnya gitu. Nah, kemudian zakat fitrah ini kita salurkan kepada siapa? Yaitu kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau selain kepada 8 golongan ini kita kasih zakat kita, maka tidak sah. Maka jangan sampai salah sasaran. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu yang nggak memiliki harta sama sekali, atau dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak bisa menutupi separuh kebutuhannya. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Misalnya sebulan butuh 1 juta, penghasilannya 400.000. Ini namanya fakir, kasih zakat kepada dia, sah zakat kita. Yang kedua miskin, sama seperti fakir, cuma penghasilannya di atas setengah. Sebulan butuh 1 juta, penghasilannya 600.000, kasih zakat kita ke dia, sah. Yang ketiga amil. Amil itu orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengurus zakat dan dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Maka amil seperti ini berhak menerima zakat, tapi dengan batas wajar, kadar upah yang wajar. Itu bukan semaunya, wah saya amil nih ditunjuk langsung sama pemerintah, duit zakat banyak, beli mobil, beli rumah, enggak. Kadar wajarnya, upah yang wajar untuk pekerjaan seperti itu. Adapun kalau menerima gaji atau upah dari pemerintah, maka tidak berhak menerima zakat. Basnas misalnya, dapat gaji apa enggak dari pemerintah? Kalau dapat gaji, maka Basnas tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau nggak menerima gaji, berhak menerima zakat sewajarnya. Kemudian panitia di masjid atau di musola itu bukan amil, karena tidak ditunjuk langsung sama pemerintah. Itu mereka bisa disebut wakil. Wakil antara muzaki, orang yang berzakat, dan mustahik, orang yang menerima zakat. Orang yang ngeluarin zakat, muzaki, nitipin zakatnya, kemudian dia salurkan kepada yang berhak menerima atau disebut mustahik. Jadi nggak benar panitia yang ada di masjid atau musola menerima zakat atas nama amil. Boleh panitia di masjid atau musola menerima zakat atas nama fakir atau atas nama miskin. Yang keempat, mu'allaf, orang yang masuk Islam imannya masih lemah, kasih dia zakat biar kuat imannya. Atau dia imannya sudah kuat masuk Islam, tapi dia ini tokoh, kalau dia dikasih zakat, orang pada masuk Islam, kemungkinan ada potensi orang bakalan ngikut dia masuk Islam, maka kasih dia zakat agar yang lain juga masuk Islam. Yang kelima, firikob, budak yang punya akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila dia melunasi kepada majikannya bilangan yang telah disepakati. Maka budak yang seperti ini dikasih zakat untuk dia bisa membebaskan dirinya. Tapi sekarang udah nggak ada perbudakan. Yang keenam, gharim, orang yang berhutang bukan untuk maksiat utangnya. Utangnya bukan untuk maksiat dan sudah jatuh tempo, maka dia berhak menerima zakat. Kredit utang udah jatuh tempo dan dia nggak mampu bayar, dia boleh menerima zakat, dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah dalam bab zakat 4 mazhab sepakat, yaitu orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir dan tidak digaji oleh pemerintah, maka orang yang semacam ini boleh menerima zakat. Adapun kiai, ustadz, guru masjid, pesantren, madrasah itu bukan fisabilillah. Bahkan dalam riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dijelaskan oleh Nabi SAW, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin
li'amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tasaddaqu 'alaihi minha. Kata Nabi, tidak boleh sedekah wajib atau zakat, tidak boleh zakat itu kepada orang kaya kecuali kepada 5, kepada amil atau seseorang yang membeli kemerdekaannya dengan hartanya, tadi budak. Yang berikutnya ketiga, orang yang kelilit utang, kata Nabi, au ghazin fisabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Ditegesin sama Nabi di hadisnya, orang yang berperang di jalan Allah, bukan kiai, bukan ustadz, bukan pesantren, bukan masjid. Ustadz, kiai boleh nerima zakat atas nama fakir atau miskin, bukan atas nama fisabilillah. Fahda minha lighaniyin. Yang kedelapan, terakhir, orang yang boleh menerima zakat ibnu sabil, yaitu musafir, orang yang ingin memulai perjalanan tapi nggak memiliki bekal untuk menyampaikan dia ke tujuan, atau bekalnya habis di tengah jalan, mau mudik nggak punya ongkos, atau di tengah jalan duitnya habis. Maka orang yang semacam ini boleh menerima zakat. Dan jangan lupa ketika zakat itu kita niatnya cukup dari rumah udah kita niatin, jangan di depan fakir miskinnya, bisa menghancurkan hatinya, menyakiti hatinya gitu. Dan usahakan ya kita mengantarkan, kita anterin, datangkan zakat kepada yang berhak menerima. Jangan orang fakir miskin disuruh ngantri gitu, tapi kita yang datang kepada mereka, kita memuliakan mereka, nanti kita dimuliain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga kebiasaan panitia yang ada di masjid mushola itu, mereka mencampur zakat fitrah. Zakat fitrahnya dicampur, diaduk. Nah, kalau sampai ada beras yang balik lagi kepada orangnya, itu nggak boleh. Misalnya nih, si fulan zakat, si Z zakat, ditaruh ke masjid, dicampur sama panitia. Akhirnya si Z ini selain dia wajib ngeluarin zakat, dia juga berhak menerima, dia fakir, dapat beras zakat dari masjid, ternyata itu berasnya dia, karena dicampur sama panitianya, ini nggak sah zakatnya si Z. Itu berasnya si Z ini nggak boleh balik lagi kepada dia. Bagaimana ya? Kalau mau disilang, oh ini zakat nih dari si Z RT berapa? Dia RT 8, RT 8 berasnya disalurin, jangan ke RT 8 lagi, ke RT yang lainnya, sehingga itu beras nggak balik lagi kepada orang yang menzakatkannya, kepada muzakinya. Karena kalau balik lagi nggak sah, kecuali panitia yang ada di masjid itu amil, ditunjuk sama pemerintah. Maka ketika si Z sudah menunaikan zakatnya ke masjid, karena masjid ini panitianya dilantik sama pemerintah, gugur kewajibannya. Mau balik lagi nggak apa-apa, tapi kalau nggak ditunjuk sama pemerintah, nggak boleh balik lagi berasnya, harus disalurkan kepada yang lain gitu ya. Nah, sampai situ dulu. Mudah-mudahan Allah terima segala kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.